Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, apa mau dikata Manchester United tersingkir di babak kelima FA Cup ya. Setelah dalam 2 musim sebelumnya Manchester United selalu mencapai babak puncak FA Cup sampai ke final, sampai ke Wembley. 1 kali kalah di final, 1 kali berhasil menang di final. Kali ini di musim ini Manchester United tidak akan ke Wembley. Setelah 2 musim sebelumnya 3 kali Manchester United ke Wembley, karena di 2 musim yang lalu sempat 2 kali ya kan, final Carabao juga. Kali ini tidak demikian, Manchester United selesai perjalanannya di FA. Dan menurut gua apa ya? Ini menyesakan karena seperti gua katakan di preview, ini merupakan sebenarnya peluang bagi Manchester United dalam 2 hal. Nomor 1, untuk meraih trofi seperti 2 musim sebelumnya ya, di mana setiap musim selalu ada trofi. Yes, kita tahu semua tentang proses, semua tentang perjalanan, tapi klub ini juga tentang hasil, tentang sejarah, dan sejarah itu diukir dengan trofi. 1 kompetisi lagi selesai, Manchester United tidak ada trofi ya musim ini. Lalu juga tiket untuk ke Eropa, di mana ya Manchester United yang saat ini peringkatnya anjlok di peringkat keberapa, 14, 15, berapapun itu, sebenarnya masih punya peluang untuk bisa mendapatkan tiket ke Eropa musim depan kalau bisa mendapatkan trofi Piala FA ini. Tapi selesai, tertutup. Nah, pertandingan menghadapi Fulham sendiri, menurut gua di babak pertama Manchester United tampil nggak banget. Sempat mendapatkan beberapa peluang ya, shots, tapi ya tidak ada yang apa ya? Ada mungkin 1 dari Bruno yang on target, di save oleh Bernd Leno. Lalu mungkin ada 1 lagi juga merupakan situasi yang berbahaya tadi di atas lapangan ya. Kalau tidak salah diawali crossing dari Christian Eriksen kepada Rasmus Højlund. Tapi secara keseluruhan itu tidak cukup sih untuk supaya Manchester United ini bisa mencetak gol. Dan di pertandingan gugur seperti ini, karena kompetisi FA ini kalau kalah tersingkir, jadi babak gugur, ya mencetak gol itu sangat penting dilakukan seawal mungkin. Dimana juga ada fakta bahwa Manchester United ini kedalaman skuadnya rendah, dangkal. Artinya kalau Manchester United berjalan sampai dengan babak perpanjangan waktu ataupun juga terlalu intensitasnya meminta yang terlalu tinggi, artinya keadaan ini ketat sampai dengan akhir, ya situasi fisik Manchester United akan lebih di bawah oleh Fulham. Fulham mereka lebih punya kedalaman yang lebih bagus. Manchester United dari bangku cadangan saja ya, Ruben Amorim ini sampai harus membawa 2 penjaga gawang muda. 2 penjaga gawang muda, Hubert Grazic dan juga William Murdoch, yang masing-masing berusia 22 dan juga 17 tahun. Sampai 2 penjaga gawang dibawa di bangku cadangan karena memang sangat-sangat dangkal kedalaman skuad. Dan ya Manchester United terhukum menurut gue dengan situasi yang monoton di babak pertama. Di ujung babak pertama Calvin Bassey berhasil mencetak gol ya, menghadapi tadi ada situasi dari set piece kalau tidak salah ataupun crossing, di mana dia muncul dari belakang dan ya, dia mampu memanfaatkan situasi meninggalkan Nosir Mazraoui. Eksekusi headingnya pun menurut gue juga bagus, tidak bisa di save oleh Andre Onana. Andre Onana sendiri pun juga di pertandingan tadi menurut gue terlepas dari 1 gol yang bersarang di gawangnya di penghujung babak pertama itu, tapi di babak kedua dia melakukan save yang penting-penting sih menurut gue. Setidaknya ada 2 atau bahkan ada 3 save yang dilakukan oleh Andre Onana, sangat krusial. Tapi sorotan gue di pertandingan tadi lebih ke lini depan. Karena di babak kedua, sebenarnya Manchester United ini tampil lebih bagus dibanding babak pertama. Mereka tampil lebih agresif, determinasi lebih tinggi, aliran bola juga lebih enak, momentum, peluang juga lebih banyak didapatkan menurut gue di babak kedua dan juga di babak perpanjangan waktu. Gol dari Bruno Fernandes menurut gue tercipta dengan proses yang bagus, crossing juga sangat bagus ya kualitasnya dari seorang Diogo Dalot, di mana sebelum crossing dia memiliki beberapa opsi untuk dilakukan, tapi dia secara jitu mengarahkan bola, memilih Bruno Fernandes, dan eksekusi dari kapten Manchester United ini juga sangat sempurna menurut gue. Nah, yang menarik tentu saja Chido Obi yang tadi masuk menggantikan Rasmus Højlund.
Lalu setelahnya ada Aiden Heaven ya. Karena Aiden Heaven menurut gue tampil solid di lini belakang. Chido Obi nih, pemain depan yang masih berusia muda, yang sering disebut-sebut berikan saja kesempatan. Kenyataannya menurut gue pemain ini masih belum matang. Terlihat dari bagaimana dia bermain tadi. Ada beberapa peluang misalnya yang didapatkan oleh Chido Obi, tapi ya ada satu peluang misalnya dia berhasil lolos dari hadangan Calvin Bassey ya. Yang pada saat itu kalau dia memilih jatuh mungkin situasinya bisa berubah. Dia dipegangin gitu kan. Tapi dia lebih memilih untuk terus fighting, mengejar bola, nendang, dan itu pun juga tidak menemui target. Ada juga situasi di mana dia mendapatkan crossing kalau tidak salah. Eksekusinya juga masih di luar target gawang. Lalu ada situasi juga bagaimana dia berhasil memanfaatkan situasi miskomunikasi dari para pemain Fulham. Tapi masih bisa di-save oleh Bernd Leno. Namun demikian Manchester United di babak kedua dan juga 2 babak tambahan sebenarnya memiliki momentum dan juga peluang untuk bisa menyelesaikan pertandingan. Tapi lagi-lagi ya menurut gua bukan salah Chido Obi juga sih, karena memang ya dia masih muda, dia memang masih belum siap menurut gua. Tapi kenyataan bahwa Manchester United lini depannya tidak cukup bagus, tidak cukup tajam, kualitas di sepertiga akhir juga tidak cukup bagus dengan pemain-pemain yang ada, itu adalah masalah besarnya. Gua tidak menyinggung terkait dengan keadaan adu penalti karena menurut gua situasi adu penalti itu lebih ke situasi 50-50 keberuntungan. Ada faktor fisik tentu saja yang berbicara di sana. Manchester United pernah mengalami kejadian adu penalti ini di 2 babak sebelumnya ketika menghadapi Arsenal. Namun mereka gagal untuk mengulanginya saat ini, keberuntungan ini. Dan ya tanpa keberuntungan juga di adu penalti ya artinya mereka selesai di babak kelima Europa League. Dari statistik gue melihat ini bagaimana ada 20 total shots dari Manchester United. Dan dari 20 total shots itu menciptakan 5 big chances bagi Manchester United. Tapi dari total itu semua hanya ada 1 gol yang bersarang di gawang Bernd Leno. Dari sini kalau menurut gue terlihat jelas bahwa memang kualitas dari penyerangan, kualitas dari lini depan Manchester United berupa kreativitas dan juga finishing sekali lagi. Ini yang menjadi permasalahan betul di sana. Di Manchester United. Dan di sistem kompetisi gugur seperti ini mencetak gol itu sangat penting karena menang lanjut, kalah tersingkir, dan kemenangan ini hanya bisa tercipta dengan mencetak gol. Dan Manchester United memiliki permasalahan mencetak gol dan ini terlihat secara terbuka menganga ya menurut gue di pertandingan tadi menghadapi Fulham. Secara keseluruhan pun juga di babak pertama maupun juga babak kedua Manchester United banyak salah passing ya menurut gue. Kualitas passing secara rata-rata dan gue saksikan tidak cukup bagus. Dan satu lagi yang unik, Manchester United lebih sering terutama di pertengahan babak kedua sampai dengan penghujung babak kedua mereka melakukan bola-bola direct ke depan, di mana bola-bola itu cenderung mudah untuk dipatahkan oleh pemain Fulham, terlalu monoton. Padahal ketika mereka mau bermain dengan kaki ke kaki ya, bermain dengan possession, mereka lebih bisa menciptakan situasi momentum yang berbahaya. Tapi itu baru mereka lakukan di periode-periode akhir babak kedua. Dan di periode itu Manchester United berhasil menciptakan beberapa peluang yang sayang sekali gagal untuk dimanfaatkan. Ada tadi juga peluangnya di menit-menit akhir babak kedua dari Garnacho, bola bagus dari Joshua Zirkzee, sayang lagi-lagi finishing. Dan ini menjadi problem besar bagi skuad Ruben Amorim sampai dengan saat ini di musim ini. Gue secara pribadi jujur sih ini menyesalkan seperti gue katakan tadi di depan ya, karena apa yang terjadi selama 2 musim sebelumnya, oke, memang trofi belum bisa dijadikan ukuran kesuksesan bagi Manchester United. Iya, itu gue sepakat. Tapi bagaimanapun juga trofi bagi klub Manchester United ini sangat penting. Dan ya saat ini hanya tinggal di Europa League, dan itu pun juga gue nggak tahu ya kalau keadaan skuad masih dangkal seperti ini, kesulitan pasti pun juga akan besar menurut gue di kompetisi yang memiliki karakter juga yang berbeda dengan kompetisi domestik di Inggris. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.